Halo sahabat kelas 8 SMP, jumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, para siswa yang terkasih, juga para orang tua yang mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, jumpa kembali dalam acara KBM Online bersama saya, Pak Ari. Saya sehari-hari biasanya bertugas mengajar di SMPK Santo Stanislaus II, Surabaya. Nah, demikian perkenalan singkat dengan saya. Baik, para siswa yang terkasih, saya ingin menyapa, mengajak para siswa sekalian untuk sama-sama bersemangat dalam belajar. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, saya ajak kita semua untuk semangat menjadi siswa yang smart, faithful, dan moral. Ya. Nah, para siswa terkasih, saya juga mengajak kita semua untuk selalu menjaga protokol pencegahan terhadap COVID-19 yang masih belum selesai di wilayah kita. Nah, para siswa terkasih, kita akan berproses kegiatan belajar mengajar ini dalam 3 tahap. Nah, tahap yang pertama kita akan segera mulai. Siap ya? Fokus dan tetap semangat. Nah, para siswa terkasih, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita saat ini, mari kita awali dengan doa pembukaan bersama-sama. Mari kita untuk mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur atas berkat kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar bersama. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami makna panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Bimbinglah kami dalam belajar pada hari ini, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para siswa terkasih, kita sudah memulai aktivitas kita dengan berdoa bersama. Semoga semakin diberkati. Para siswa terkasih, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 semester yang pertama. Kita saat ini masuk pada KD yang ke-3.2, yaitu memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada para muridnya pada zaman sekarang demi mewujudkan kerajaan Allah. Nah, para siswa terkasih, kita masuk ke bab 3A, yaitu dengan tema Yesus memanggil para murid-muridnya. Ya, Yesus memanggil murid-muridnya. Kita akan lihat lebih jauh lagi, kita akan belajar lebih jauh lagi. Siapkan hati dan pikiran kita. Nah, para siswa terkasih, ada beberapa indikator yang akan kita capai dalam tema ini, yaitu yang pertama, mengungkapkan pengalaman menerima dan menanggapi panggilan. Yang kedua, menceritakan kisah panggilan dan tanggapan para murid terhadap panggilan Yesus menurut Injil. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Yang keempat, menjelaskan makna menjadi murid Yesus. Yang kelima, yang terakhir, kita diajak nanti membuat refleksi bagaimana menjadi murid Yesus yang baik. Nah, para siswa terkasih, melalui proses pembelajaran KBM online ini juga kita diajak untuk merefleksikan misteri panggilan diri kita, ya, untuk menjadi pengikut Yesus sehingga menemukan kemantapan dalam menjalani hidup kekatolikan atau kekristenan.
dan nantinya kita terdorong untuk mengembangkan dan mewujudkan dalam hidup sehari-hari, ya. Nah, bagaimana itu nanti kita kupas satu demi satu. Nah, para saudara terkasih, saya ajak kita pertama untuk melihat gambar di sebelah saya ini. Ini gambar apa ya ini ya? Gambar apa ini ya? Kira-kira gambar apa? Siapa? Ya, betul. Yesus sedang mengunjungi sebuah rumah, ya, mengetuk pintunya. Ada yang aneh dengan pintunya itu. Kira-kira apa? Ya, nah, ya, pintunya itu tidak ada gagangnya di luar. Artinya hanya bisa dibuka dari dalam oleh si pemilik rumah. Ya, maksudnya apa kira-kira? Ya, betul. Bahwa panggilan hidup, ya, Yesus memanggil para murid-muridnya, tetapi kalau para muridnya kita juga tidak membuka pintu hati kita dari dalam, maka Yesus sendiri juga tidak bisa masuk ke dalam diri kita, tidak bisa bersatu. Kita tidak bisa bersatu menanggapi panggilan Yesus kepada kita, ya. Baik, para saudara terkasih, bagaimana perasaan para siswa ketika mendapat panggilan? Contohnya dipanggil oleh orang tua, dipanggil teman, dipanggil oleh guru dulu, dan sebagainya. Nah, pasti ada dua hal yang dirasakan. Yang pertama, bahwa merasa biasa-biasa saja, ya. Jika yang memanggil adalah orang yang biasa ditemui atau akrab, kenal, ya, merupakan pengalaman yang biasa. Tapi sebaliknya, jika ini menjadi istimewa, pengalaman ini menjadi istimewa jika yang memanggil itu juga orang yang luar biasa, berwibawa, istimewa, bukan orang yang biasa, dan nantinya kita mendapat tugas yang istimewa, ya. Contohnya kita dipanggil presiden ke Istana Merdeka. Nah, tapi ini nanti kita bicara konteks yang memanggil ini adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Suatu pengalaman yang istimewa bagi kita. Nah, para saudara terkasih, mari kita sebelum melangkah lebih jauh, saya ajak untuk menyanyikan sebuah lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya, ya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi bersama-sama, ya. Ya, kita nanti akan diiringi oleh musik karaoke. Kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Oke, siap? 1, 2, 3. Let's go. Super sekali, ya, super sekali. Semoga bisa menambah semangat kita, panggilan kita, menanggapi panggilan dari Yesus, ya. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, para saudara terkasih, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus tidak mau ini bekerja sendirian.
Yesus tidak mau bekerja sendirian. Yesus perlu partner dalam melaksanakan karyanya, teman, partner, ya, agar Yesus bisa lebih semangat, lebih juga mengajak orang lain bisa untuk berkarya bersama Yesus sendiri. Nah, para siswa yang terkasih, Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya, untuk ikut terlibat dalam tugas yang besar ini, ya. Memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya supaya terlibat dalam tugas yang besar ini. Tentunya 12 orang ini melambangkan 12 suku Israel yang dalam perjanjian lama. Nah, para saudara terkasih, Yesus memanggil para murid dengan berbagai cara, ya. Dengan berbagai cara, bukan hanya satu cara. Ya, ada banyak cara Yesus memanggilnya. Para murid dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Yesus, ya, dipersiapkan, dibekali. Para murid diajak bergaul dan hidup bersama Yesus. Yang kedua, para murid diajak melihat cara hidup Yesus. Karena Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Yang ketiga, para murid ini mendapatkan pengajaran, ya, bekal. Ya. Yang terakhir, para murid dikaruniai dengan Roh Kudus. Ya. Kita tahu ada 7 karunia Roh Kudus. Nah, para saudara terkasih, setelah dipanggil, para murid ini memiliki tugas untuk ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Ya. Setelah menanggapi panggilan, maka mereka punya tugas untuk ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Jadi tidak hanya diam saja, ya. Ya. Nah, para saudara terkasih, demikian sesi yang pertama, ya. Sesi yang pertama. Kita nanti akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap semangat. Dadah. Halo para siswa kelas 8, para sahabat, jumpa kembali dengan Pak Ari dalam acara Rumah Ilmu. Kita masuk ke sesi yang kedua. Tetap semangat ya. Nah, para siswa terkasih, kita kembali dengan tema Yesus memanggil para murid. Nah, para siswa terkasih, setelah tadi kita bahas di sesi yang pertama, sekarang di sesi yang kedua ini Pak Ari akan mengajak kita semua untuk melihat, menyaksikan sebuah film singkat tentang 12 murid Yesus, atau Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, kita saksikan ya. Siap? Disimak, diperhatikan dengan baik dan seksama. Silakan. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Ketika hari siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon dari golongan Selot, Yudas saudara Yakobus,
dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Nah, para saudara terkasih, kita sudah melihat bersama sebuah film singkat tentang bagaimana Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Nah, setelah kita melihat film itu, Pak Ari mengajak kita untuk mendalaminya dengan menuliskan siapa sajakah nama ke-12 murid Yesus yang ada di film tadi, ya, siapa saja. Namun tantangannya adalah nama-nama itu nanti ditulis dengan terlebih dulu membuat desain gambar, ya, sebuah desain. Jadi nggak hanya menuliskan, tapi membuat desain, ya. Desain seperti apa ya, Pak? Ya, silakan berkreativitas, ya. Mau dibuat gambar apa? Tengahnya lingkaran Yesus, kemudian ada 12 panah, ya, keluar atau apa, atau menurun ke bawah, atau apapun, yang penting bisa untuk menuliskan nama-nama 12 murid Yesus tersebut. Itu ya, jelas? Oke, nanti silakan ditulis dan diselesaikan. Baik, para saudara terkasih, kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Para siswa terkasih, Yesus memanggil para muridnya untuk menjadi partner dalam melaksanakan tugas pewartaannya. Yesus ingin memanggil semua orang untuk menjadi muridnya. Ya. Panggilan Yesus tetap berlangsung dahulu hingga sekarang, ya, sampai akhir zaman. Jadi tidak berhenti pada saat Yesus selesai memanggil 12 murid itu, ya. Nah, para saudara terkasih, orang yang merasakan panggilan sebagai hal yang mendatangkan kesenangan, hal yang baru, hal yang punya keuntungan, maka akan cepat menanggapinya. Sini oh, tak kasih uang, oh, cepat itu nanti. Tapi sebaliknya, karena unsur manusiawi, bila panggilan itu terasa sebagai beban, membuat susah, harus bekerja berat, maka orang itu akan berpikir dua kali, atau bahkan mungkin akan menolak, ya, panggilan itu atau tugas itu. Nah, ini hal yang manusiawi. Nah, apakah kalian juga seperti itu? Apakah manusia juga seperti itu? Nah, para saudara kasih, kita bandingkan dengan kisah panggilan Yesus pada para murid, ya, di mana ini menjadi bahan refleksi bagi kita untuk melihat berbagai tanggapan terhadap panggilan Yesus kepada siapapun, dan reaksi apapun tidak menjadi beban bagi Yesus, karena Yesus dalam panggilannya itu tidak memaksa, ya. Dalam panggilannya itu tidak memaksa. Nah, kita lihat bagaimana reaksi-reaksi orang ketika dipanggil oleh Yesus. Yang pertama adalah menanggapi dengan baik, ya. Sama seperti kalau kita dipanggil oleh orang yang lebih tua, contohnya, Ari, ya Pak, ya Bu, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, langsung meninggalkan segalanya, ya. Siap, saya siap, ya. Kemudian ada juga tipe orang yang mengajukan syarat, ya, saya siap, tapi saya minta izin untuk menyelesaikan dan mengurus hidup saya lebih dulu, kepentingan duniawi saya lebih dulu, ya. Nah, yang terakhir, ada yang tidak mau menanggapi atau menolak panggilan itu karena tidak sanggup memenuhi persyaratannya. Baik, para siswa yang terkasih, sekarang mari kita belajar dari kitab suci, dasar Injil dari materi kita pada kali ini. Yang pertama adalah dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Para siswa bisa membaca sendiri dari layar ataupun dari Injil yang dimiliki di rumah.
Kemudian yang kedua, dasar kitab suci dari materi kali ini adalah Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Silakan para siswa untuk bisa membaca sendiri dengan baik. Dan yang ketiga adalah dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Silakan para siswa untuk bisa membaca dasar kitab suci tersebut dengan baik. Dan yang terakhir, para siswa terkasih, dasarnya adalah dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62 tentang hal mengikuti Yesus. Para siswa terkasih, tentunya dasar kitab suci ini tidak asing lagi bagi kita semua. Silakan dicermati dengan baik. Nah, para siswa terkasih, setelah kita membaca dasar kitab suci atau Injil tersebut, ada tugas yang kedua, yaitu tugasnya bersifat individu. Nah, berikutnya petunjuknya adalah berdasarkan 4 teks kitab suci tersebut, tulislah masing-masing satu permasalahan atau persoalan yang muncul, ya, yang kalian temui dari masing-masing teks kitab suci tersebut. Kemudian sehingga nanti akan ada 4 persoalan dari 4 teks kitab suci. Kemudian carilah atau diskusikan jawaban dari 4 persoalan dari 4 teks kitab suci tersebut dengan teman, meskipun secara online atau via WA. Silakan boleh berdiskusi, tapi para siswa silakan tetap menuliskan jawabannya sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir, buatlah satu kesimpulan tentang 4 bacaan teks kitab suci tersebut berkaitan dengan Yesus memanggil para muridnya. Jadi dibuat kesimpulan dari 4 hal yang kalian temukan tadi. Baik para siswa terkasih, tetap bersama Pak Ari. Di sesi yang kedua ini kita akan berjumpa lagi di sesi yang ketiga. Dadah. Para sahabat kelas 8, jumpa kembali dengan Pak Ari dalam sesi yang ketiga dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya, hari ini kita masih membahas tentang Yesus memanggil para muridnya, dan kita masuk ke sesi yang ketiga, sesi yang terakhir. Sebentar lagi akan pulang. Nah, para siswa terkasih, kita tadi sudah melihat sesi pertama dan kedua, dan kita sekarang lihat beberapa hal sebagai penegasan dari kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Simak ya. Yang pertama, kisah panggilan para murid itu selalu diawali oleh Yesus yang mengambil inisiatif yang pertama. Ya, panggilan itu inisiatif orang yang memanggil. Ya, saya tidak mungkin akan menjawab padahal tidak dipanggil. Ya Pak, ya Bu, ada apa? Tapi pertama-tama dipanggil dulu. Ari, ya, Ari. Saya baru menjawab ya. Itu ya, dipanggil dulu baru menjawab. Saya dipanggil dulu oleh Yesus, kita semua dipanggil dulu oleh Yesus, baru kita menjawabnya. Nah, kita lihat yang kedua, tanggapan para murid Yesus ini. Ada yang langsung menerima, ada yang merasa ragu, ada yang
rela meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, ada juga tadi yang menolaknya. Ya, berbagai tanggapan para murid Yesus. Nah, para saudara terkasih, mereka yang dipanggil oleh Yesus itu bukan berasal dari golongan orang kaya, mapan kehidupannya. Ya, bukan orang yang hidupnya serba enak, bukan juga dari golongan para pejabat dan penguasa. Ya, melainkan yang dipanggil oleh Yesus adalah mereka yang tergolong dalam pekerjaannya pertama nelayan. Ya, tadi ada murid yang kerjanya sebagai nelayan, kemudian orang yang sederhana, orang yang dianggap berdosa belum tentu berdosa, tapi anggapan orang lain yang meremehkan. Ya, biasanya orang Samaria ini dicap sebagai orang yang berdosa, tidak layak. Ya. Nah, para siswa yang terkasih, kita lanjutkan bahwa sekarang kita lihat syarat-syarat mengikuti Yesus. Ya, kalau kita mau ujian, mau UAS, ini ada syarat-syaratnya. Ya, apa saja? Nah, sekarang juga untuk mengikuti Yesus juga ada syarat-syarat ya. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua, memanggul salib. Yang ketiga, mau mengikuti Yesus. Menyangkal diri ini tidak sombong, tidak menunjukkan saya ini orang yang ini ya, tapi orang yang rendah hati, ya, tidak sombong. Kemudian mau memanggul salib, ya, mau menderita bersama Yesus. Menjadi orang Katolik itu memang harus siap menderita, ambil bagian dalam tritugas Kristus, ya, sebagai nabi, imam, dan raja. Ya. Nabi mewartakan, imam menguduskan, raja ini melayani dan memimpin. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah mau mengikuti Yesus, ya, beriman, ya, percaya, ya, mengikuti ajaran-ajaran Yesus, ya, ajaran Katolik, 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, itu juga sebagai dasar mengikuti Yesus. Nah, para saudara terkasih, saya kira itu cukup materi yang Pak Ari sampaikan. Sekarang mari kita mengambil sikap duduk yang baik. Kita akan masuk pada refleksi pribadi. Mari kita hening sejenak. Para saudara terkasih, para sahabat terkasih, kini cobalah kita untuk duduk dalam keadaan hening, dalam keheningan, renungkan beberapa hal yang Pak Ari sampaikan berikut. Hari ini kita telah mempelajari panggilan Yesus kepada para muridnya. Seperti para murid Yesus itu, kita pun dipanggil menjadi muridnya melalui sakramen baptis. Kita telah menyatakan kesediaan untuk menerima panggilan itu. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah bagaimana tanggapan kita jika Yesus memanggil kita menjadi muridnya? Apakah langsung mengikuti, masih ragu-ragu, atau bahkan menolak? Apakah kehidupanku sebagai murid Kristus selalu atau sudah sesuai dengan harapan Kristus sendiri? Apakah kehidupanku sehari-hari sudah mampu menghadirkan Kristus yang menyelamatkan dan berbelas kasih kepada sesama? Kini, saat ini, di dalam suasana ini, cobalah kita semua untuk menuliskan janji atau niat kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan untuk lebih baik selama 1 semester ini atau hari-hari mendatang. Baik para saudara terkasih, kita sudah melakukan refleksi pribadi. Semoga semakin mengantar kita pada dekatan kita dengan Tuhan. Nah, mari kita akhiri kegiatan belajar mengajar online kita pada hari ini dengan tema Yesus memanggil murid-muridnya dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur atas berkat kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar bersama. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami makna panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Bimbinglah kami dalam belajar pada hari ini, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para siswa yang terkasih, terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Salam untuk keluarga, tetap sehat dan semangat dalam kegiatan belajar mengajar online kita pada kali ini dan hari-hari seterusnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dadah.